Selamat datang di kebaktian Minggu 27 November dengan tema Raja Damai yang akan datang. Untuk jemaat yang di belakang, boleh kami minta duduk di depan. Baik, terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia pada kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih pada minggu ini Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan hari lepas hari ya Tuhan. Biarlah kami boleh membuka hati kami ya Tuhan, meninggalkan beban kami Tuhan, dan membiarkan Engkau Sang Raja Damai untuk masuk dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan siapkanlah kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua pada tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Kau abadi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat Putri Sion, nyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Hallelujah.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari tanyakan lagu Segala Pujian. Katakan, Kau pencipta hidupku. Jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Kami menyanyikan Kau pencipta hidupku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala
Hukum Tuhan diambil dari Ibrani yang pasal 12 ayat yang ke-14. Dengarlah hukum Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat, Ya Yesus di Kau Kurindukan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini, datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan, karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami.
kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang, memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian Terima Kasih 1000. Terima kasih.
Epistel buat kita diambil dari Matius pasal ketiga, ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan membaca secara responsorial. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah di jalan Tuhan untuk luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sudah untuk bangkit berdiri, yang dinyanyikan lagu pujian tutup mata. Bagaikan air sirami tanah gersang. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari malam memelukku. Di jiwaku lembut indah, tutur kau sambut, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu tertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Kembali nyanyikan bagaikan air sirami tanah gersang. Bagaikan air sinari tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari malam memelukku. Di jiwaku lembut indah, tutur kau sambut, bagi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Berkat
di dalamnya. Kita nyanyikan Ku Ingin Selalu. Ku ingin selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu saat kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjanji untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjanji dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjanji dalamnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti melalui live streaming YouTube HKBP Kebayoran Lama. Warta Jemaat Minggu 27 November 2022. Topik Raja Damai yang akan datang. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Advent pertama, artinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. 2. Pembaptisan Kudus. Pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, pada kebaktian pukul 10.30 WIB, akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Diberitahukan kepada para orang tua yang ingin putra-putri mereka dibaptis pada hari tersebut, agar mendaftarkan kepada Situa Banjar masing-masing, serta melampirkan fotokopi akte nikah dan akte kelahiran. Acara persiapan baptisan kudus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 18 WIB, bertempat di Konsistori Gereja HKBP Kebayoran Lama. 3. Berita duka cita. Pertama, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 telah meninggal dunia seorang ibu bernama Kartini Yesi Boru Naiborhu, umur 84 tahun, meninggalkan suami, Situa Dr. Andes Mula Tua Pardede,
beserta 2 orang puterinya semua sudah berkeluarga. Alamat Jalan Puter 1, Blok ED 2, nomor 48, Sektor 5, Banjar, Bintaro Jaya. Jenazah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 di San Diego Hills, Karawang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Kedua, sesuai berita informasi meninggalnya Amang Yusak Labanta Sudena Silalahi SEMM pada tanggal 10 November 2022 di Perancis, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 jenazah baru sampai di Indonesia, maka gereja kita telah melaksanakan peribadahan Minggu pada hari di rumah duka, tanggal 27 November 2022 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH pukul 9 WIB di Gria Bank Mandiri, Jalan Haji Nawiraya Blok A4, Jakarta Selatan. Kemudian pada hari ini juga dikebumikan di San Diego Hills, Karawang. Warta keempat, Jemaat Baru. Mulai hari ini, Minggu 27 November 2022, telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, keluarga Aprisal Michael Jackson Ompusunggu dan Cika Gabriela Boru Nainggolan beserta 2 orang anak perempuan. Alamat Jalan Limea 4 L 10 nomor 12 Pondok Ranji Ciputat Timur, Banjar Rempoa Ciputat. Datang dari HKBP Marihat Resort Marihat Distrik 5 Sumatera Timur. Mari kita doakan agar keluarga yang baru bergabung menjadi jemaat yang baik dan setia. 5. Dikenakan siasat gereja. Mulai hari Minggu ini, tanggal 27 November 2022, telah dikenakan siasat gereja bagi Untung David Gogo Siagian, alamat Jalan Dewi Sartika, Sasak Pamulang, Banjar Ciputat sekitarnya, karena menikah lagi tanpa sepengetahuan gereja. 6. Ibadah gabungan sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 27 November 2022, pukul 10.30 WIB, bertempat di Gedung Sopo Praja lantai 2, telah dilaksanakan kebaktian ibadah gabungan anak sekolah minggu dipimpin Pendeta Surya BM Lumban Toruan STH, liturgis Situa Refrain Pakpahan. Setelah ibadah selesai akan dilanjutkan dengan latihan Natal. 7. Rapat Majelis. Pada hari Minggu tanggal 30 November 2022 pukul 19 WIB akan diadakan rapat majelis lanjutan dari rapat majelis di tanggal 23 November 2022 untuk membahas program kerja dan anggaran tahun 2023. 8. Kunjungan kasih. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, pukul 8 WIB, dalam rangka menyambut Natal, akan dilaksanakan kunjungan kasih dengan berdoa dan memberikan tali kasih kepada para jemaat kita yang sakit. 9. Kebaktian penghiburan. Pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, pukul 19.30 WIB, Majelis akan mengadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Situa Dr. Andes M. Pardede, Banjar Bintaro Jaya. Alamat Jalan Puter 1, Blok ED 2, nomor 48, Sektor 5, Bintaro Jaya. Dihimbau kepada warga jemaat yang berada di Banjar Bintaro Jaya untuk datang menghadiri acara kebaktian penghiburan tersebut. 10. Persembahan ke depan altar.
Sesuai dengan Almanak HKBP, pada hari Minggu ini, tanggal 27 November 2022, seusai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Dana Komite HIV AIDS HKBP. 11 Dana Natal 2022. Mulai hari ini, Minggu, tanggal 27 November, 4 dan 11 Desember 2022, setelah khotbah, kita juga akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan untuk Dana Natal tahun 2022. 12 persembahan khusus korban gempa bumi di Cianjur sekitarnya. Sesuai dengan surat yang kita terima dari Kantor Distrik 8 DKI Jakarta, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, kita akan mengumpulkan persembahan untuk membantu korban gempa bumi yang terdampak di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat dibaca pada warta jemaat yang sudah kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Tuhan Yesus memanggil
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu dalam minggu Advent yang pertama, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Setiap tahun kita selalu merayakannya. Ada 4 minggu Advent,
Ia harus sampai kepada kematian karena upah dosa adalah kematian. Dan hingga sampai saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara, kita hidup dalam penderitaan, kita hidup dalam kesusahan, kita hidup dalam ketidakadilan. Walaupun kita berusaha untuk mencari keadilan itu, mencari kedamaian itu. Tapi kita tidak dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam nats ini. Gambaran penderitaan bangsa Israel akibat dosa mereka, akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah, sehingga Allah menghukum mereka dengan kejatuhan mereka, yaitu ke pembuangan Babel. 40 tahun mereka harus berada di bawah kuasa dan tindasan dari Asyur pada waktu itu dengan segala kesombongannya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, 40 tahun mereka harus berada di bawah kuasa bangsa asing. 40 tahun mereka di dalam penderitaan itu. Sehingga dengan demikian, di dalam segala penderitaan, dan kita lihat juga Israel Utara, Israel Selatan terbagi dua. Yehuda ke Israel Utara, yaitu yang dikuasai oleh Asyur tadi. Demikian juga Israel Selatan dikuasai oleh Babel. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah gambaran penderitaan yang digambarkan oleh Nabi Yesaya yang seolah-olah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kehidupan bagi mereka. Karena penderitaan yang sesungguhnya yang mereka rasakan bukanlah masalah hidup sehari-hari, bukanlah masalah ekonomi, kesejahteraan, tapi yang lebih daripada itu adalah keterpisahan mereka dari Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Yerusalem sebagai tempat kediaman berdirinya, yaitu bait suci Allah, karena mereka memahami bait suci itu adalah sebagai lambang kehadiran Allah. Ketika mereka terbuang, maka mereka memahami Allah mereka adalah Allah yang kalah. Tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi pengharapan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang sangat luar biasa yang berbeda dari pikiran manusia, tapi itulah yang dilakukan oleh Allah. Dari kerajaan Daud, dari tunas Isai, dikatakan di sana, kerajaan Daud yang sudah hancur, yang sudah terpecah. Kerajaan Daud yang sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa yang kuat pada waktu itu. Tapi Allah memulihkan mereka. Yaitu seperti yang digambarkan dalam firman Tuhan hari ini. Pada ayat 10 dikatakan, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Allah yang memberi hukuman, peringatan bagi mereka, tidak membiarkan mereka dalam penderitaan di dalam hukuman itu, tapi mereka akan kembali ke Yerusalem sebagai perwujudan pernyataan kasih setia Allah yang tidak akan pernah berubah. Perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, tetap Allah nyatakan dalam kehidupan bangsanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan yang kedua kalau dikatakan Minggu Advent,
Ini adalah nubuatan daripada Nabi Yesaya akan kedatangan Yesus kembali ke tengah-tengah dunia ini. Bukan lagi untuk membawa keselamatan dengan kematiannya di kayu salib, tapi adalah memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Bahkan memberikan hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari sebuah tunggul yang tidak ada harapan lagi. Barangkali kita pernah tebang pohon, ya kita habiskan pohon mangga, kita habiskan sampai ke pangkal, kita tebang. Dan mungkin tidak akan bertumbuh lagi pohon itu, ya sudah menjadi tunggul, tapi dari pohon yang kita tebang tersebut, ya taruk dari pangkal tadi bertumbuh suatu tunas yang baru. Itu adalah gambaran bangsa yang berdosa, bangsa yang sudah dihukum oleh Allah, tapi dari bangsa yang berdosa itu akan datang seorang Mesias juru selamat. Itu yang dikatakan dengan Mesias yang diurapi dari keturunan Isai, yaitu dari keturunan Daud. Jadi Isai itu adalah ayah Daud, dan dari keturunan Daudlah akan datang seorang Mesias yang kita sebut dengan Yesus Kristus. Ini adalah nubuatan. Makanya saya katakan tadi, Advent itu harus kita lihat dalam dua hal, yaitu kedatangan Yesus dalam kelahirannya. Maka itu perayaan Advent kita rayakan sebelum perayaan Natal, dan juga Advent itu mengingatkan kita akan kedatangan Yesus kembali ke tengah-tengah dunia ini. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus yang lahir di Bethlehem, dia sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga dan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah nubuatan Yesaya dalam hal ini. Bukan hanya pemulihan keadaan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, tapi pemulihan bangsa-bangsa, pemulihan manusia dari segala kesengsaraan, dari segala penderitaan, dari segala kesusahan mereka di dunia ini. Raja itu akan datang kelak. Mesias yang dikatakan dalam perjanjian lama, yang kita katakan dengan Yesus Kristus dalam perjanjian baru, dia akan datang kembali. Dengan segala keperkasaannya dikatakan, dengan segala roh yang ada padanya, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita lihat tadi pada ayat 3, 4. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kalau dunia mengambil suatu keputusan, masih diintervensi, masih banyak dipengaruhi oleh kata orang. Masih melihat sepintas saja, tidak menelisik dengan benar, tidak mempertimbangkan dengan benar, tidak memakai roh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Tapi Mesias itu dia akan menghakimi, menjatuhkan keputusan tidak menurut kata orang, tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Tidak seperti yang kita katakan tadi, kita mencari keadilan itu di dunia ini, tapi kita tidak peroleh itu di dunia ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita,
Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Sering keadilan tidak berpihak kepada orang lemah. Keadilan dunia tidak berpihak kepada orang lemah, tapi keadilan Tuhan, Dia berpihak kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap sebelah mata. Itulah kedatangannya kelak. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Bayangkan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tongkatnya, sekali pukul dengan tongkatnya, ia akan menghajar bumi ini. Digambarkan kekuasaannya, keperkasaannya, bahkan hanya dengan napas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Luar biasa kuasa, keperkasaan, yaitu Sang Raja yang Maha Adil itu, Sang Raja Damai yang akan datang itu. Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Keadilan akan Dia hadirkan, akan Dia nyatakan dengan seadil-adilnya. Maka dikatakan Dia adalah sebagai hakim yang adil. Dia adalah sebagai raja di atas segala raja. Kelak pada kedatangannya kembali ke dunia ini. Dan yang kedua, apa yang Dia nyatakan dengan kedatangannya, digambarkan di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak-anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Itu adalah sebuah gambaran kedamaian. Boleh kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana mungkin binatang-binatang yang dikelompokkan sebagai binatang yang buas, tapi mereka bisa hidup berdampingan, bisa hidup bersama-sama, bisa hidup rukun, bisa hidup berdamai dengan binatang-binatang yang dikelompokkan sebagai binatang yang lemah. Bahkan anak yang menyusu katanya, dikatakan di sana tadi, akan bermain-main dengan liang ular tedung. Hal yang tidak mungkin bagi manusia. Jangankan bermain-main dengan ular tedung. Dari jauh saja mungkin, kalau kita melihat ular, kalau kita melihat binatang yang buas, kita takut. Sedangkan kita pergi ke kebun binatang saja, binatangnya sudah dikurung, tetap harus waspada. Karena setiap saat dia bisa menerkam kita, bisa menghabisi nyawa kita. Tapi kedatangan, yaitu Yesus Kristus kembali ke dunia ini, memberikan kedamaian kepada semua makhluk hidup. Tidak ada lagi di sana pengkotak-kotakan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi antara yang satu dengan yang lain. Melihat saudaranya sesama manusia dia takut. Sedangkan digambarkan di sini dengan binatang buas saja, dengan binatang yang sangat lemah mereka bisa hidup bersama. Demikian kita semua. Ciptaan Allah hidup dalam kedamaian itu. Dan itu bukan hanya sekedar firman Tuhan. Sama seperti apa yang diharapkan oleh bangsa Israel, kedatangan seorang Mesias untuk mengeluarkan mereka, untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa yang berkuasa atas bangsa itu. Kehilangan pengharapan tidak mungkin, bahkan Yesus sendiri sudah datang
hidup bersama dengan mereka, melayani bersama dengan mereka, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Kedatangan Yesus ke dunia ini itu adalah sebuah kepastian. Dan bukan hanya sebagai nubuatan Nabi Yesaya saja, Dia akan segera datang. Itulah Advent kita, mengingatkan kita bahwa Dia Raja Damai yang akan datang kelak. Karena itu apa yang kita persiapkan Bapak Ibu Saudara-saudara? Dengan waktu yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita, mari kita pakai hidup kita ini. Menyebarkan damai, menyebarkan kabar baik kepada orang-orang sekeliling kita, berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan seturut dengan firman-Nya. Kualitas hidup kita tidak ditentukan dengan berapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi kualitas hidup kita ditentukan seberapa taat kita melakukan firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang menang nantinya. Orang-orang yang bersukacita ketika Raja Damai itu akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Dan kita akan turut serta di dalam keabadian yang telah disediakan oleh Yesus Kristus bagi orang yang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur Tuhan menghantarkan kami dalam minggu Advent, minggu penantian akan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Seperti Yesus yang telah datang ke dunia ini dalam kelahiran-Mu di Bethlehem dan memberikan keselamatan bagi kami orang berdosa dengan kematian-Nya di kayu salib. Dan itu sudah nyata kami imani dan percayai. Kami hidupi hingga pada saat ini. Walaupun akibat dosa, hidup manusia penuh dengan penderitaan, kesusahan, dan berbagai pergumulan dalam hidup kami. Kami seolah-olah kehilangan pengharapan. Terlebih ketika kami melihat sekeliling kami, manusia penuh dengan ketidakpedulian akan sesama manusia. Bahkan manusia menindas sesamanya manusia. Bahkan manusia takut melihat sesamanya manusia. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan, bahwa Yesus Kristus akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Dia adalah sebagai Raja Damai, memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Dan juga menegakkan keadilan bagi orang yang lemah. Dan juga membawa kedamaian. Kami boleh hidup bersama dengan segala ciptaan Tuhan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami supaya kami senantiasa siap sedia untuk menantikan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini dengan memakai kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat persekutuan kami pada saat ini. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan juga menyertai mereka dalam kehidupan mereka dan semua jemaat-Mu yang dalam pergumulan pada saat ini Tuhan, dalam mengalami yaitu keluarga yang dalam duka, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka kembali pulih, meneruskan perjalanan kehidupan dengan pengharapannya kepada Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang akan dan sedang mengikuti ujian semester di dalam minggu-minggu ini dan minggu yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan hikmat pengetahuan daripada Engkau, supaya mereka boleh mempersiapkan diri mereka dan hanya mengandalkan Tuhan saja akan segala pelajaran yang telah mereka dapat selama ini dalam menghadapi ujian itu. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Nyonya Hasima Mora, Martina Boru Marpaung, Mulu Ferdinand Sirait, Advian Tania Boru Simajuntak, Situa Dr. Andus Janualta Sitindaun, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sintua Joseph Tampu Bolon,
Binsar Napitupulu, Nyonya Situa R. Sitanggan Peti Boru Siregar, Pendeta DP Pancaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sahat Napitupulu, Sintua Insiniro MH Sihombing, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau kuatkan mereka dalam pengharapannya, walaupun keadaan mereka, tubuh mereka dalam keadaan lemah dan sakit, tapi iman pengharapan mereka hanya tetap berpaut kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dan sumber kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 435 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita memberikan persembahan kita. Mari kita nyanyikan lagu buku ND Marolop-olop Tondiki. Memuji Tuhan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di tengah
Kami segenap pengurus dan pelayan kebaktian sore mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai bertemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.